Nah, halo seru-seru kabeh, kembali bersama saya Kolojiowo. Nah, jadi hari ini aku mau perpanjang visa ya di tahun keempat ya ini ya. Karena aku kemarin habis lulus ujian, terus habis itu perpanjang visaku. Nanti visaku itu jadi ini nanti visanya yang per 3 tahun sekali, karena aku udah lulus ujian negara ya, dan aku bisa tinggal lama di sini semauku, nggak terbatas kontrak kerja sampai kapan gitu ya. Jadi kerjaku itu udah nggak ada kontraknya lagi gitu, cuman tinggalku di sini per 3 tahun sekali harus izin. Kalau yang sebelumnya kan per setahun sekali aku harus perpanjang visa gitu untuk tinggal di Jepangnya. Nah di sini habis ini nanti tinggal 3 tahun sekali perpanjangnya gitu. Yuk kita aku terus kayak apa nanti. Nah ini kita udah turun dari kereta, udah turun stasiun. Tempatnya di situ sih, udah di depan gedungnya. Biasa sih kalau tempat buat ngurus di imigrasi ya kayaknya. Imigrasi Jepang namanya kayaknya. Kalau buat ngurus perpanjang visa selalu di sini aku, karena ya aku nggak pindah rumah kan. Pindah rumah masih daerah kawasan situ, jadi pindahnya nggak ngurus apa-apa masih tetap di sini visanya. Gitu. Nanti nyonya juga kayaknya bulan depan kalau misalkan udah kerja, visanya baru, nanti sama juga visanya per 3 tahun sekali perpanjangnya. Jadi kita bisa tinggal di Jepang itu selamanya sebenarnya, tergantung kita mau sampai kapan gitu. Mau sampai pensiun bisa, tapi ya ada yang kerja sampai pensiun di sini juga ada, tapi ada juga yang pulang juga, ada banyak. Nanti tergantung kita ke depannya, nggak tahu kan, mungkin ya rezekinya kalau di sini ya di sini dulu, kalau udah cukup nanti baru pulang gitu. Gitu ya Nya ya? Iya, gimana menurut aja, iya aja. Nah yuk kita ngurus dulu di situ depan. Nah jadi aku udah sampai ini ya di imigrasinya tuh. Cuman sampai sini ini jam 12:30, buka lagi jam 1 lagi istirahat. Ya sementara ini dapat antrian sama suruh ngisi apa namanya, kayak haga kita apa namanya, haga gitu yang ini apa sih ya, surat gitu, kayak ngisi surat gitu. Nanti ini kalau misalkan habis ngurus ini, nanti ini dikirim ke rumah. Nah kalau habis ngirim di rumah itu biasanya semingguan lah, seminggu 2 mingguan. Terus baru ini nanti dibawa ke sini lagi buat ngambil yang KTP barunya gitu, visa barunya. Jadi ada prosesnya gitu, nggak langsung jadi gitu, nggak. Ini kesini ini ngurusin dulu, berkas-berkasnya ditumpuk, dikumpulin, terus dapat ini. Nanti kalau ini udah datang ke rumah, berarti udah boleh diambil, visanya udah jadi gitu. Jadi nomor 44, ini nggak tahu nomor berapa sekarang. Yang penting sini dulu lah, mumpung ini lagi libur ya. Soalnya kalau nggak langsung diurus nanti ya takutnya malah lupa, jadi ilegal aku di sini ya. Gitu. Ini lagi nunggu, mungkin aku mau ini dulu kemana-mana dulu gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya kalau setelah nanti kita ngurus ini. Oke? Nah ini aku udah sampai rumah. Jadi tadi udah ngurus ya.
Nah, jadi itu aku tadi udah ngurus perpanjangan visa ya, perpanjangan istilahnya Kak, perpanjangan izin tinggal gitu. KTP ku di Jepang itu pakai itu gitu. Jadi kalau kita nggak punya visa ya nggak bisa tinggal lama di Jepang, karena itu kan kita visa kerja atau visa apa itu nanti kan digolong-golongin gitu ya. Kalau paspor itu hanya identitas kita untuk masuk ke negara Jepang gitu ya. Jadi kalau visa itu izin tinggalnya seperti itu. Jadi kan kemarin aku habis lulus ujian Kokashikeng ya, ujian negara gitu buat Kaigo untuk pekerjaanku, kan aku di sini kerjanya Kaigo ya. Jadi karena aku kan 3 tahun, setelah kerja 3 tahun itu ada ujian. Nah, setiap tahun itu aku perpanjang visa gitu. Setiap tahun sekali harus ke sana gitu kan. Kalau mau habis setiap sebulan sebelum habis tuh ngurus itu diperpanjang gitu buat bisa tinggal di sini. Nah, setelah lulus ini visanya itu kayak di-upgrade gitu. Upgrade perpanjangannya itu setiap 3 tahun sekali. Jadi nggak setahun sekali lagi nanti aku. Jadi lumayan nggak bolak-balik karena setiap perpanjangan itu membayar 4.000 yen atau ya sekitar 500 ribuan lah gitu ya untuk sekali perpanjangan. Nah, untuk nanti kan perpanjangannya jadi 3 tahun sekali gitu. Jadi bayarnya cuma sekali aja kalau sekarang gitu. Sebenarnya kalau program yang aku ikutin ini kan dari pemerintah ya, G2G ya, itu ada perawat, ada care worker. Nah, aku care workernya gitu. Tapi yang bisa ikut ini minimal D3 perawat atau D3 ya, D3 perawat dan S1 perawat gitu. Untuk bidan belum bisa untuk di program G2G itu ya. Jadi memang aku di Indonesianya dulu lulusannya lulusan perawat, kuliah dulu gitu. Jadi banyak yang nggak tahu mungkin ya, G2G itu jadi untuk lulusan perawat dan minimal D3 perawat gitu. Nah, kenapa aku nggak ambil kanggoshi atau nggak ambil perawatnya? Karena aku pengalaman kerja di rumah sakit di Indonesianya itu nggak cukup. Karena untuk ikut perawat yang bekerja di Jepang itu harus minimal bekerja atau pengalaman kerjanya itu 2 tahun di rumah sakit di Indonesianya gitu ya. Karena aku nggak punya pengalaman 2 tahun, jadi aku ikutnya yang Kaigo atau yang care worker gitu. Dulu aku sempat kerja di Indonesia setahun tapi bukan di rumah sakit, jadi kan nggak punya pengalaman kerja di rumah sakit seperti itu. Kalau misalkan teman-teman yang punya pengalaman ya mendingan jadi perawat aja di sini, karena gajinya pun itu lebih gede perawat kalau di sini ya. Kalau udah lulus, apalagi kalau udah lulus ujian nasional Jepangnya ya. Kalau kan ujian lulus Kaigo, kalau perawat ada lagi ujiannya, ujian perawat juga. Nah, nanti sama itu, tinggalnya itu di sini kalau udah lulus visanya tuh bisa di-upgrade. Visanya bisa di-upgrade. Kalau Kaigo kayak aku itu 3 tahun sekali ya setelah itu ya. Nah, kalau Kanggo itu aku kurang paham, cuman kayaknya sama deh. Kayaknya sama. Terus nanti kalau udah 10 tahun, misalkan kita 10 tahun kerja di sini, itu kita visanya bisa di-upgrade lagi menjadi Eiju. Nah, Eiju itu kayak udah statusnya kayak orang Jepang nanti. Seperti itu. Jadi keuntungan aku kerja Kaigo dan perawat ya, aku mungkin di profesi lain kayak di pabrik aku kurang tahu ya. Kalau di profesi Kaigo dan perawat itu kalau udah lulus Kokashikeng, udah lulus ujian nasional Jepang, itu kalian bisa tinggal selamanya di sini gitu. Keuntungannya itu, dan bisa mengajak keluarga gitu. Keluarga maksudnya bukan keluarga besar ya, hanya keluarga inti saja. Misalkan yang punya istri atau suami ya, suami atau istrinya itu bisa diajak ke sini, tinggal di sini, anaknya pun bisa di sini gitu. Jadi tinggal bareng di sini di Jepang itu, walaupun suami atau istrinya itu nggak kerja gitu ya, kitanya yang kerja, salah satu kerja, nanti yang satu itu ngikut visanya itu ngikut ke suaminya atau istrinya yang kerja seperti itu. Nah, anaknya nanti ngikut juga visanya ke situ seperti itu. Nah, nanti yang satu kerja, yang satu ini bisa nyambi part time gitu, bisa kalau part time bisa. Tapi kalau misalkan kerja yang kerja yang tiap hari gitu, kayak kerja umum gitu, kayak karyawan gitu, nggak bisa. Bisanya hanya part time saja, karena kalau visa ngikut suami atau ngikut istri itu hanya bisa dibatasi jam kerjanya dibatasi gitu, seperti itu. Jadi ya enaknya seperti itu sih, bisa lama tinggal di Jepang dan keluarga bisa diajak ke sini seperti itu. Kalau misalnya kalian minat ya
cari-carilah informasi gitu ya. Kalau aku programnya G2G ya, G2G, karena aku pengennya dulu yang aman dan nyari yang gratisan, biayanya nggak mahal-mahal ya. Kalau pakai LPK atau pakai yang apa istilahnya ya, swasta gitu kan pasti ngabisin uang sampai 30-40 jutaan. Ya minimal segitulah ya, sekitar segituan menurut teman-teman yang ikut di LPK seperti ya, berangkat kayak apa dari LPK langsung ke sini gitu bayarnya biasanya seperti itu, seperti segituan lah. Nah karena aku dulu nggak punya uang segitu, ya udah ikut aja yang program pemerintah. Tapi kalau untuk belajar bahasa Jepang itu saya belajar sebelum ikut itu aku belajar ya, belajar dasar lah ya. Namanya pengen ke Jepang ya, kita harus tahu sedikit lah tentang Jepang itu seperti apa, jangan kita nol banget gitu kan. Jadi kalau nanti di saingan kita kan seleksi ya, saingan kita bisa bahasa Jepang kita nggak bisa ya, pasti orang lebih memilih orang yang lebih bahasa Jepangnya bisa gitu kan. Namanya seleksi kan pasti milih yang lebih unggul gitu kan, pasti dibanding-bandingkan seperti itu. Kalau kamu nggak punya apa-apa, kamu punya kemampuan apa gitu kan. Nah yang satu ini punya keunggulan unggul, pasti ya, pasti yang lebih unggul ini pasti yang lebih diambil seperti itu ya. Karena persaingan itu ya, memang namanya persaingan ya pasti diambil yang lebih baik seperti itu ya. Seperti itu. Nah mungkin kalau misalkan ada yang pengen ditanyakan bisa komen di bawah ya gitu ya. Itu aja sih. Ya mungkin itu aja yang bisa aku share untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.